juga. Seharusnya kalian mengucapkan selamat datang padaku. Tidak mungkin. Jangan pernah mimpi. Sekarang juga kamu turun dari sana. Cepat turun. Bagaimana ini? Aku tidak bisa bangun dari singgasana ini. Kurang ajar. Berani sekali kamu duduk di singgasana. Sekarang keluar dan turun dari istanaku. Biarkan. Habisi saja dia. Aku tidak rela dia mengacak-acak singgasana. Cepat turun dari singgasanaku, atau aku akan memaksamu. Aku kan sudah bilang, aku tidak bisa bangun dari singgasana ini. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Aku tidak sudi tinggal dengan serumah orang yang berseberangan denganku. Tunggu apa lagi? Cepat pergi! Wipangga! Kamu benar-benar keterlaluan. Istri kamu ini sedang mengandung anak kamu. Bobo, biar aku saja yang pergi dari sini. Bagaimana Jayapati? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku melihat ada tangan besar yang sedang mengangkat istana ini. Apa? Ada yang mengangkat istana ini? Kita harus mencari tahu sebenarnya tangan siapa itu. Aku rasa ini ulah Raja Kegelapan. Karena hanya dialah yang bisa menembus tanah. Baiklah kalau begitu. Aku akan cari tahu. Raja Kegelapan! Keluar kau! Hadapi aku! Jangan jadi pengecut! Raja Kegelapan! Di mana kau? Cepat keluar! Kamu tidak usah berteriak-teriak. Ganggu istirahat saya. Kamu pasti jalan dari semuanya. Jalan apa? Jangan berpura-pura.
Ayo kita langsung bertarung. 1 lawan 1. Siapa yang kalah harus menyerah. Masalahnya bukan karena aku takut padamu, tapi aku tidak mengerti apa pembicaraan. Ada tangan raksasa yang sedang menggenggam Manguntur, dan itu pasti tanganmu. Sembarangan kamu bicara ya. Aku sendiri baru mendengar soal ini. Sekarang kamu tunjukkan apa yang dimaksud tangan raksasa itu. Cepat. Lihat. Sekarang cepatkan lepaskan Manguntur. Kamu sinting. Ini tanganku. Bagaimana mungkin kamu menganggap itu tanganku? Kalau itu bukan tanganmu, lalu tangan siapa? Kenapa kamu jadi bertanya padaku? Aku sendiri bingung. Aku tetap tidak percaya padamu. Aku tak akan melepaskanmu sebelum aku tahu tangan siapa itu. Aku tidak peduli. Kamu mau percaya atau tidak itu urusanmu. Tapi yang jelas aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu tangan siapa itu sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk menembus lapisan batu ini? Minggir. Biar aku yang mencoba. Kemunculan tangan raksasa itu sangat mengejutkan dan mengerikan semua orang. Tangan raksasa? Benar, Paman. Sampai sekarang tidak ada yang tahu tangan raksasa itu tangan siapa. Benar-benar menjebakkan. Belum selesai satu masalah, sudah timbul masalah yang lain. Bangga, sabar, Ger. Paman, aku pamit dulu. Iya bisa. Bibangga, ada apa? Kenapa kamu memandang Wisya seperti itu? Bopo, tidak apa-apa. Melihat Wisya aku jadi teringat Dimas Kamandanu. Tapi sudahlah. Sekarang ini aku hanya ingin memikirkan masalah tangan raksasa itu. Iya, Ger. Sekarang kamu harus mencari tahu tangan raksasa siapa itu. Bopo tenang saja. Aku pasti akan cari tahu. Kalau dia berani berbuat ulah lagi di Manguntur, pasti akan aku potong-potong tangannya. Tantra, kehadiran tangan raksasa itu cukup menguntungkan untuk kita. Apa kamu tidak berpikir? Sekarang dia menyerang Manguntur. Bukan tidak mungkin. Sebentar lagi dia menyerang Kurawan. Kalau dia berani menyentuh Kurawan, aku akan langsung melibasnya. Baik. Lalu sekarang apa untungnya tangan itu? Dengar, Tantra. Tangan itu sedang mengacau di Manguntur. Sementara Jayapati tidak bisa menghentikan tangan raksasa itu. Dan itu artinya Jayapati gagal menjadi pemimpin Manguntur. Dan inilah saatnya untuk kita mengambil hati rakyat untuk tidak percaya kepada Jayapati. Karena Jayapati bukanlah pemimpin yang hebat dan tangguh. Kamu benar, Bianta. Kita akan pengaruhi rakyat. Tuntut Jayapati turun dari tampuk kepemimpinannya. Bukan begitu? Satu lagi, kita bisa tambahkan. Semua ini adalah
kutukan dari Sang Yang Widi. Karena rakyat mau menerima pemimpin kelelawar. Kumpulkan rakyat sebanyak-banyaknya. Turunkan Jayapati dari tahta. Jayapati tidak layak menjadi pemimpin Manguntur. Kita membutuhkan pemimpin yang berwibawa, bukan seorang kelawar. Benar sekali. Kita butuh pemimpin yang bisa melindungi rakyatnya. Bukan pemimpin yang kalah dengan tangan raksasa. Turunkan Jayapati. Sekarang kalian pergilah dan laksanakan tugas kalian. Baik. Dwi Pangga, Wisya, ada apa? aku ingin memberi saran padamu. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan dan mengajak semua rakyat untuk berdoa agar semua musibah ini akan cepat selesai. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan simpati dari semua rakyat sebagai seorang pemimpin. Yang kamu katakan ada benarnya, Wisya. Kalau begitu, aku sekarang akan pergi menemui Ratu. Bagaimana keadaanmu, Palastri? Entahlah Jayapati. Tapi keadaanku benar-benar lemah. Baiklah kalau begitu. Aku akan memanggilkan tabib untukmu. Tabib! Cepat ikut aku, Tabib. Palastri butuh bantuanmu. Baik, Kanjeng. Tolong dia, Tabib. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengannya. Baiklah, Kanjeng Gusti. Bagaimana, Tabib? Maaf, Kanjeng Gusti. Menurut pemeriksaan hamba, apa yang terjadi pada Palastri itu dikarenakan udara yang sangat buruk. Jadi menurutmu begitu? Benar, Kanjeng Gusti. Udara yang sangat buruk ini yang menyebabkan jadi sesak napas. Hamba permisi dulu. Sepertinya tidak ada jalan lain. Kamu harus kembali ke rumah Hanggareksa. Mari pergi.
Berhenti! Pergi kamu kelelawar sial. Gara-gara kamu, Manguntur jadi kena musibah. Iya, aku akan pergi. Tapi setelah semua masalah ini selesai, ayo serang dia! Kalian dengar, sebaiknya kita harus menjauh dari Manguntur sampai kita benar-benar tahu siapa di balik tangan itu. Aku juga setuju denganmu. Rakyat Manguntur, kalau aku menjadi temenggu, aku yakin sekali musibah semacam ini tidak akan pernah terjadi. Benar Kanjeng, sekarang kelelawar itu sudah pergi. Hamba pikir memang seharusnya Kanjeng Arya Dwi Pangga adalah pemimpin kami. Hidup Kanjeng Arya Dwi Pangga! 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 Akhirnya aku akan menjadi penguasa Manguntur tanpa ada satu orang pun yang menghalangi. Bahkan semua rakyat sudah mendukung. Kamu manusia jahat di Pangga. Kamu harus mati di tanganku. Kamu akan mati di tanganku, Dwi Pangga. Bajang Putra, di mana dia? Kamu memang harus mati. Bajang Putra, keluarlah! Jangan jadi pengecut! Aku di sini, Dwi Pangga. Aku akan membunuh. Ya! Laras, kita bikin tenda di sini saja ya. Sepertinya enak. Iya, aku setuju. Tunggu dulu. Ada burung-burung yang cantik tidak? Kalau tidak ada, ya lebih baik kita pindah tempat saja. Romeo, kamu takut patah hati lagi ya? Kita harus segera menemukan Arya Putra. Aku makin gregetan kalau belum bisa menghancurkannya. Aca Nehine. Bukan kamu saja yang kesal sama bocah tengik itu. Aku juga. Gara-gara bocah ingusan itu, aku tidak jadi punya berlian. Dan aku tidak jadi pulang kampung. Hanya, aku juga batal membawa berlian itu ke negeri Cina. Gara-gara bocah tengik itu menggagalkan semuanya. Sudah, pada kelamaan. Lebih baik kita berangkat sekarang. Kita cari si gendut. Betul. Kita naik tangga terbang lagi. Bobo yang nyetir. Tapi nyetirnya jangan nabrak-nabrak ya. Baik, ayo kita cari pakai tangga terbang. Halo. Siap.
hutan itu ada tenda. Panca, ayo ke tempat tenda itu. Siap. Siap semuanya. Yo. Kamu kenapa, Laras? Sakit sekali. Sepertinya di sini banyak duri, tempatnya tidak aman. Kita pindah saja, Laras. Jadi, kita bongkar tenda lagi. Aduh, Pangeran. Membuat susah saja. Romeo, yang membongkar tenda kan bukan kamu. Kenapa kamu yang repot? Ayo Panca, cepat sedikit. Siap. Hanya cara menyetir bikin jantungku mau copot saja. Nanti sampai. Tapi seru. Sudah, sekarang cepat cari Arya Putra. Mestinya dia di sini. Tapi kenapa nggak ada? Ada nih. Menurut kacamata aku, pasti kayu-kayu ini bekas bakar-bakaran. Berarti Arya Putra bocah tengik itu ada di sini tadi. Sepertinya Pangeran Arya Putra sudah kabur. Ayo mampir, kita kejar. Betul. Ayo naik tangga terbang lagi. Cepat Bobo, jangan sampai kehilangan jejak Arya Putra. Cepat. Cepat Panca. Siap. Aduh. Ada ini. Jatuh lagi deh. Laras, kenapa kamu berhenti? Sepertinya aku mendengar suara benda jatuh. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Mungkin juga hanya pohon roboh. Kalau ada perempuan cantik jatuh, baru kita peduli. Dasar kamu burung genit. Oh, dasar kurang ajar. Kalau tidak bisa nyetir, ngomong saja. Biar aku yang nyetir. Mak, ampun, Mak. Aduh, Mak, ampun, Mak. Ampun, Mak. Ayo, pukul. Iya, jangan pukulin bapakku. Nomor 1. Meneketehe tu merejane ehe. Nomor 9. Menekutehe tu merejane ehe.
kamu nomor berapa? Terus kamu nomor berapa? Hei, bicara yang jelas. Nomor apa? Kami tidak punya nomor. Iya. Nomor apa maksudmu? Nomor judi togel? Hah? Aja ini. Kalian semua memang tidak tahu kalau judi itu dilarang. Dosa, bikin bangkrut. Jadi kalian tidak punya nomor. Kami tidak butuh nomor. Ya, kami tidak perlu nomor. Kami butuhnya makanan. Pasukan, tangkap mereka. Lepaskan kami. Kami tidak punya urusan denganmu. Jaga bicara kalian. Kalian harus sopan bicara dengan raja. Aku adalah raja di sini. Kalau kalian tidak bisa sopan, aku akan membanggang kalian. Di antara kalian akan aku jadikan jodoh anakku. Iya, ini rezeki namanya. Gak dengan Laras juga nggak apa-apa. Saja. Kamu lupa ya ada aku ya? Aku akan yang mendapatkan putri raja, bukan kamu dong. Bawa mereka ini ke dalam, kecuali nenek jelek ini. Ya sudah. Sekarang para prajurit berjaga di depan. Tunggu sebentar. Aku akan menjemput putriku. Kalian tunggu di sini. Aja ini. Aku akan bawa putri itu ke India. Aku akan menikah di sana, diiringi dengan lagu-lagu India. Perempuan itu, putri itu, jodoh aku. Aja ini. Enak saja kalau bicara. Itu jodoh aku. Jodoh aku. Aku. Putriku, mereka ini adalah orang asing yang mungkin di antara mereka ada yang menjadi jodohmu. Perkenalkan dengan mereka. Aja ini. Ada apa kalian ramai-ramai ke sini? Aku kan tidak sebar undangan. Kami mau melepaskan kalian. Betulkah? Iya, kalau begitu asik sekali. Apanya yang asik? Kalian kan mau direbus. Tidak bisa, keputusan raja tidak bisa diganggu-gugat. Sekali direbus, tetap direbus. Kalian sudah bersalah karena sudah membuat Kanjeng Putri sedih. Tolong jangan rebus aku. Tolong. Kalau mau direbus, lampir aja. Kurang ajar. Beraninya kamu menyumpahiku seperti itu. Jangan marah, Malampir. Kamu kan cuma kayu. Walaupun kamu rebus, kamu gak akan patah. Tapi tetap saja panas, tolol. Sudah, kalian jangan berantem. Ayo, bawa dia. Aja nih.
Ampun Kanjeng Gusti. Kenapa kamu ampun-ampunan? Padahal kamu tidak diapa-apakan. Maksud hamba bukan itu Kanjeng Gusti, tapi hamba sudah menyeret para tawanan ini dan mereka siap direbus Kanjeng Gusti. Siapa yang mau direbus? Kamu bohong ya prajurit. Kami tidak siap direbus. Hanya, maaf Kanjeng Gusti. Kami belum siap mati. Dan lagi pula, daging kami kurang enak. Gimana kalau kita buat perjanjian, Tuan Raja? Perjanjian apa? Tadi saya dengar di jalan, katanya Tuan Putri nggak bisa ketawa, nggak bisa ngomong, kaku. Gimana kalau misalnya kita bisa bikin Tuan Putri bisa ketawa, bisa ngomong, jadi direbus, gimana? Baik, kita akan buktikan. Kalau kalian tidak bisa, kalian akan direbus. Ya boleh, tapi Paman Pancar dulu yang direbus. Baik, sekarang siapa di antara kalian? Giliran pertama. Baik, kamu ikut aku. Sekarang kamu silakan bikin putriku tertawa. Kalau kamu berhasil, kamu selamat. Kalau kamu gagal, kamu akan aku rebus. Putriku bilang, kamu gagal. Kamu seperti anak kecil. Sudah, keluar. Saya direbus, Pak. Sekarang giliran kamu. Acha ini. Aku mau nyanyi dia. Tundil he darkan he. Rehte ho. Acha ini. Kenapa tidak mau ketawa juga? Putriku bilang, kamu seperti kodok belendung. Kamu juga gagal. Silakan keluar. Putriku bilang, kamu juga gagal. Hanya, nasibku sungguh sial sekali. Masa belum kawin sudah mati? Acha ini. Kamu sama buruknya dengan aku. Aku datang jauh-jauh dari India, malah numpang mati di sini. Mau direbus lagi. Oh Bhagwan, tolong aku. Kita jangan menyerah begitu saja. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita tidak mati konyol. Ayo berpikir. Oh, aku tahu caranya. Aku akan bicara dengan raja. Lampir, apa kamu yakin bisa membuat putriku ketawa? Oh, tentu saja, Kanjeng Gusti. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa tertawa olehku. Tapi dengan sebuah perjanjian, kalau aku berhasil membuat putrimu tertawa, kamu harus menikahiku. Baik, tapi kalau kamu tidak bisa, maka kamu siap-siap untuk direbus bersama teman-teman kamu. Baik, aku tidak takut.
melihat aksiku pasti akan terhibur. Sekarang kamu harus menikahiku. Sekarang kalian dengarkan semuanya. Karena Lampir sudah berhasil membuat putriku tersenyum, maka sesuai dengan janjiku kepadanya, aku akan menikahinya. Hidup Kanjeng Ratu Lampir! Hidup Putri Lampir! Dan untuk merayakan acara kita nanti, kita akan merebus kelima tawanan ini. Kita akan jadikan mereka sebagai santapan kita. Kalian semua akan jadi santapan rakyatku. Hanya kurang ajar, keterlaluan kamu, Mak. Aja nehi. Kamu betul tidak tahu malu. Sudah peot, jarang mandi, keriting, hidup lagi. Asa mau kawin dengan raja hutan yang gendut itu? Bikin malu saja. Oh, kenapa harus malu? Dia saja tidak malu nikah sama aku. Hanya, benar juga ya. Mereka kan sama-sama bodoh. Biasanya, kalau orang bodoh, itu berjodoh. Ngomong apa kamu, Feihung? Yang bodoh itu kamu. Sebentar lagi kamu akan mati direbus. Jangan begitu Tongkat Lampir. Kita kan teman, sudah mengalami suka dan duka bersama. Kok kamu tega sih lihat kita direbus? Kita lihat saja nanti ya. Maaf Raja, menurutku sebaiknya mereka jangan dibunuh sekarang. Kenapa? Selama ini mereka selalu mengejekku tidak laku-laku. Tapi sekarang sudah aku buktikan kepada mereka kalau aku laku dan malah dapat suami seorang raja. Jadi nanti saja mereka direbusnya setelah kita bulan madu. Terserah kamu saja. Oh, terima kasih Raja. Aku ingin kita bulan madu di pesawat. Nanti kelima orang itu akan kita suruh memperbaiki dan mendekorasi pesawat. Ada bunga, ada meja, ada tempat tidur dan lain-lainnya. Dan kita akan menikmati bulan madu yang paling indah. Baiklah, aku suka ide itu. Siap, pegang yang kuat. Yo, dah. Ini aku. Tenanglah. Maaf, aku harus menemuimu dengan cara seperti ini. Aku tidak ingin Bianca sampai tahu kalau aku ada di sini. Untuk apa kamu kesini? Ada hal yang harus aku bicarakan padamu, tapi tidak di sini. Kalau begitu, kamu tunggu aku di hutan. Nanti aku akan menemuimu. Baiklah, aku akan menunggumu di sana.
Kenapa kamu berteriak dan lari-lari begitu? Tadi aku melihat Tantra. Tantra, di mana dia? Dia menuju ke hutan Talas Sengih. Ayo kita kejar dia. Mencintai Musya. Aku harap kamu menyukai keputusan ini. Bagaimana? Apa kamu suka? Terima kasih Dwi Pangga. Aku sangat menyukainya. Wisya, ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada yang salah? Lalu kenapa? Entahlah, kenapa aku begitu tertarik padamu. Tanya saja pada hatimu, Wisya. Aku yakin kamu pasti menemukan jawabannya. Kamu begitu cantik. Begitu cantik sampai-sampai membuat aku begitu tergila-gila padamu. Semakin hari aku semakin yakin kalau kamu adalah sumber kebahagiaan. Jangan pernah tinggalkan aku, Wisya. Seperti ada yang datang. Maafkan aku harus segera pergi. Aku tidak ingin ada orang yang melihatku. Sampai berjumpa lagi. Dia terus. Ayo. Itu dia Tantra Pangeran. Ayo kejar dia.
Ternyata ilmunya sangat tinggi. Aku menyerah. Laras, ikat dia. Baiklah. Saja topengnya. Gawat. Kalau Arya Putra membuka topengku, kedokku akan terbuka. Biar nanti saja Eyang yang membuka topengnya, karena dia sudah melukai Eyang. Biar Eyang yang membalaskan dendam padanya. Sekarang kita seret dia. Baiklah. Ayo cepat jalan. Ini Eyang, aku berhasil menangkapnya. Aku membawanya ke sini karena aku ingat kalau dia pernah melukai Eyang. Iya, kamu memang orang yang tidak punya hati. Tapi aku senang sekarang. Cucuku sudah bisa melumpuhkan kamu. Tantra, kamu benar-benar tidak berdaya sekarang. Benar-benar tidak berdaya sekarang. Arya Dipangga. Bobo! Terkejut melihatku. Tidak menyangka kalau Tantra selama ini adalah anakmu, Anggareksa. Dipangga, kamu benar-benar anak tidak tahu diri. Tega-teganya kamu melukai bapak kamu sendiri dan mengambil pedang Dimas kamu dengan menyamar menjadi Tantra. Pergi kamu sekarang! Aku benci punya Bobo Dwi Pangga. Kalian tidak perlu mengusirku. Karena sekarang juga aku akan pergi. Bobo jahat! Aku benci punya Bobo seperti Bobo Dwi Pangga. Sudahlah, Ger. Kamu jangan bersedih. Dia tidak pantas untuk kamu tangisi. Bobo kamu sudah berbeda. Dia tidak seperti yang kita kenal dulu, Ger. Hadir 8. Kenapa wajahmu terlihat cemas? Penyamaranku terbongkar. Bopo dan putraku sudah mengetahui siapa diriku yang sebenarnya. Bodoh, bodoh, bodoh! Kenapa semua ini bisa terjadi? Semuanya bisa jadi kacau! Maafkan aku.
ini semua karena Arya Putra. Aku tak menyangka dia begitu hebat. Aku saja boponya sampai kalah. Itu semua karena kebodohanmu. Sekarang, nyah kamu dari hadapanku. Aku sudah tidak ingin melihat wajahmu lagi. Kenapa kamu mengusirku, Raja Kegelapan? Karena kamu sudah mengacaukan semua rencanaku. Enyah kamu dari mukaku. Enyah! Aku menyesal telah membantumu. Selamat tinggal. Wisha, sekarang penyamaranku sebagai Tantra telah terbongkar. Hanya kamu satu-satunya aku miliki. Jika benar, kamu jatuh hati padaku, maukah kamu ikut denganku? Bagaimana? Dwi Pangga, ternyata selama ini Tantra itu kamu telah berani mengelabui kami semua. Sekarang pergilah dari hadapanku sebelum aku membunuhmu. Dan satu lagi, aku tidak akan pernah mau bekerja sama denganmu. Tunggu dulu, Biaka. Aku pasti akan pergi dari sini. Tapi izinkan aku untuk berbicara dengan Wisha. Bagaimana? Kamu mau kan ikut denganku? Aku tidak bisa ikut dengan karena aku belum membalaskan dendamku pada Jayapati. Tidak apa-apa. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, aku terima. Batara. Terima kasih. Terima kasih. Ini benar-benar keajaiban. Sang Yang Widi sudah menolong kita. Ada apa lagi ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Keluar! Cepat semua keluar! Jaga istana ini! Kalian semua tenang. Jayapati, lakukanlah sesuatu. Baiklah. Jayapati, kamu tidak apa-apa. Balon itu terlalu kuat. Sangat sulit untuk merobeknya.
Istana menguntur mengecil. Istana menguntur mengecil. Woi, istana menguntur mengecil. Istana menguntur mengecil. Istana menguntur mengecil. Apa bisa mengecil? Lihat. Istana menguntur. Apa yang terjadi? Ada apanya? Ada apa? Istana menguntur mengecil. Istana itu mengecil. Ada apanya? Ada apa? Istana menguntur mengecil. Jaga Dewa Batara. Istana itu mengecil. Terjadi sebenarnya. Ya itu lihat. Palastri! Palastri! Palastri. Bopo. Istana Manguntur sekarang sudah berubah menjadi kecil. Dan orang-orang di dalamnya juga ikut mengecil, Palastri. Apa? Lalu bagaimana dengan Rati? Kanjeng Narirati juga ada di dalam istana. Bopo, kalau begitu aku harus segera ke Manguntur. Berhati-hatilah, Bu. Rati, Palastri, tolong keluarkan aku dari sini. Lalu bagaimana cara aku menyelamatkanmu? Cepat cari bantuan. Baik, Rati. Aduh, Batu. Kalau ada orang jalan, kamu minggir. Kamu yang harusnya melihat jalan. Kamu Batu Sakti itu kan? Kemana tuanmu? Orang sakti itu. Dia sudah mati. Mati? Kalau tuanmu mati, sekarang siapa yang bisa memberiku kekuatan? Tenang, aku yang akan memberimu kesaktian. Sekarang kamu bertapalah. Baiklah, aku akan bertapa. Aku benar-benar prihatin dengan keadaan Istana Manguntur sekarang. Kamu benar sekali, Wisya. Aku juga merasakan perasaan yang kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau, kamu juga berhak membawa Manguntur kemari. Benarkah, Biarta? Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil sana itu. Perhatian dari kalian semua. Aku akan membawa Istana Manguntur ke Kurawan. Maaf Kanjeng Putri, mengapa harus dibawa ke Kurawan? Karena aku tidak mau terjadi apa-apa pada Istana Manguntur dan pada orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu aku membawanya ke Kurawan. Karena kami semua akan melindunginya. Baiklah, kalau itu pertimbangan Kanjeng Putri. Kami semua manut atas apa yang Kanjeng Putri lakukan. Terima kasih atas pengertian kalian semua.
Di mana istananya? Kenapa istananya menghilang? Ada apa, Palastri? Di mana istananya? Kenapa istananya bisa menghilang? Oh, barusan saja bisa membawa istana itu ke Kurawan. Apa? Wisya membawanya ke Kurawan? Iya. Wisya, tunggu Wisya. Wisya, kenapa kamu membawa bola salju ke istana Kurawan? Aku ini adalah Putri Manguntuh. Jadi aku berhak membawanya, Yunda. Tapi Wisya, dengar Yunda. Aku tidak mau terjadi sesuatu hal yang buruk pada istana ini. Dengan dibawanya ke Kurawan, istana ini akan aman. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bagus sekali, Wisya. Kalau begitu, kamu boleh meletakkan bola ini di meja itu. Ternyata benar pangeran ada di sini. Sejak tadi aku mencarimu, pangeran. Apakah kamu masih memikirkan Paman Dwi Pangga? Iya Laras, sekarang boboku jadi jahat. Dia benar-benar berubah. Aku tidak suka Bobo menjadi Tantra. Ternyata benar pangeran ada di sini. Sejak tadi aku mencarimu, pangeran. Apakah kamu masih memikirkan Paman Dwi Pangga? Iya Laras, sekarang boboku jadi jahat. Dia benar-benar berubah. Aku tidak suka Bobo menjadi Tantra. Sabarlah pangeran, cepat atau lambat Bobomu pasti akan tersadar. Ayo cepat kita pulang, pangeran. Paman Anggareksa pasti sangat mencemaskanmu. Mabuk ya? Apa pedulimu? Mau aku mabuk? Aku sadar. Jauh. Tapi aku sayang Bobo. Kamu sayang padaku. Kalau kamu sayang pada Bobo, seharusnya kamu berikan apa yang Bobo mau. Memangnya apa yang Bobo minta dariku? Sudah, tidak usah dijelaskan. Aku jelaskan pun kamu tidak akan mengerti karena kamu itu bodoh. Mengerti kamu bodoh? Pergi, jangan dekat-dekat dengan Bobo. Apa ini?
Coba lihat-lihat. Kenapa kamu terlihat sedih? Iya, Eyang. Tadi aku bertemu dengan Bopo. Aku sangat sedih karena Bopo sudah berubah menjadi jahat. Nah, aku bisa merasakan bagaimana kesedihanmu. Aku juga tidak tahu bagaimana cara merubah Bopomu. Sekarang lebih baik kita berdoa kepada Sang Yang Widi agar Bopomu diberikan petunjuk dan kembali ke jalan yang lurus. Iya, Biung. Bajir, kita harus mengambil alih istana Manguntur. Aduh Sandi, jadi orang itu jangan bodoh. Istana Manguntur itu sudah tidak bernilai lagi. Kamu yang bodoh. Siapa bilang istana itu tidak bernilai lagi? Sandi, lihat, Manguntur itu sudah menjadi mainan, sudah tidak bernilai. Masuk saja kita belum tentu bisa, Sambi. Kamu itu kalau punya otak dipakai, jangan ditaruh di dengkul. Meskipun istana itu sudah mengecil, tapi seluruh penduduk Manguntur masih mengakui istana itu. Maksud kamu apa? Susah mencari orang bodoh seperti kamu. Kalau kita bisa mengambil istana Manguntur, lalu mengembalikannya seperti semula, sudah pasti kita akan menjadi penguasa di Manguntur. Iya. Kenapa aku tidak terpikirkan olehku? Itulah otak udang kamu. Ya sudah, kalau begitu kita harus segera mencuri istana Manguntur itu. Ayolah Sangdi. Prajurit, kita harus hati-hati Sangdi. Itu bola saljunya. Ayo. Bajir, akhirnya kita bisa mendapatkan istana Manguntur. Iya, Sambi. Bajir, kamu harus berjaga di semua tempat. Biarlah, kita harus sembunyi. Sambi, ngapain kamu bawa istana itu? Cepat taruh, nanti biar tak ketahuan. Kenapa istana ini berubah tempat? Aku yakin pasti ada yang masuk ke tempat ini. Aku yakin pasti ada yang masuk ke tempat ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku harus melihat lagi ke dalam.
Prajurit, perketat penjagaan kalian. Daulat Kanjeng. Istana itu hilang. Di mana istana Manguntur? Kurang ajar! Prajurit! Daulat Kanjeng. Apa kamu melihat istana yang ada di sana? Ampun Kanjeng, hamba tidak tahu. Lalu apa saja kerja kalian? Ampun Kanjeng, hamba benar-benar tidak tahu. Ajar. Aku tidak mau tahu. Kerahkan seluruh prajurit dan cari istana itu. Daulat Kanjeng. Daulat Kanjeng. Siapa yang telah berani mencuri di istana? Istana Manguntur hilang. Jagat Dewa Batara, siapa yang sudah mencurinya? Entahlah Wisya. Itulah yang sedang aku pikirkan. Aku yakin ada orang dalam istana yang ikut campur dalam pencurian ini. Iya. Jangan-jangan. Dewi Sambi, ada yang mencuri istana Manguntur. Apa? Sambi, apa kamu tahu di mana istana itu? Mana aku tahu, Bianca. Aku saja baru tahu kalau istana itu hilang. Bajil, apa kamu juga tidak tahu di mana istana itu? Kamu menuduhku. Kamu kan tahu. Aku dan Dewi Sambi baru saja masuk. Sudah. Kita jangan bertengkar. Lebih baik kita cari di mana istana itu. Iya, aku yakin mencuri itu belum jauh. Bagaimana ini? Aku harus segera menyelamatkan Ratih. Aku tidak boleh berdiam diri begitu saja. Palastri, kamu mau kemana, Bu? Kenapa kamu terlihat sangat terburu-buru? Bopo, aku harus segera menyelamatkan Ratih dari selubung. Tapi apa yang ingin kamu lakukan? Selubung itu sangat sulit untuk dipecahkan. Entahlah, Bopo. Tapi aku harus tetap berusaha. Aku tidak boleh berdiam diri seperti ini. Aku sangat menyayangi Ratih, Bopo. Jadi aku harus membebaskan Ratih. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya di balik ini semua. Pergilah, Ndo. Bopo juga tidak akan tinggal diam. Bopo akan mencari cara untuk menghancurkan selubung itu. Baik, Bopo. Kalau begitu aku permisi. Berhati-hatilah, Ndo. Sambi, apakah kamu yakin tempat itu aman untuk menaruh istana Manguntur? Tentu saja, Bajil. Tempat itu adalah paling aman. Surya Kala. Mau apa kamu? Serahkan istana Manguntur kepadaku. Hah. Bapak dan anak sama saja. Jangan pernah bawa-bawa bopoku. Biungmu Laksmi dan bopomu sama-sama orang bejat. Jadi tidak heran kalau anaknya juga iblis. Aku robek mulutmu.
Bajil, Sambi, kenapa dengan kalian? Ampun Kanjeng Gusti. Tadi hamba mempergoki pencuri bola salju itu. Tapi hamba tidak bisa menangkapnya, Kanjeng. Dia itu terlalu kuat di atas. Makanya kita sampai terluka seperti ini. Siapa pencuri? Anak langsung. Jadi anaknya Laksmi dibalik semua kejadian ini. Benar, Bopo. Ini sangat berbahaya, Pak Laksmi. Selama ini kita pikir dia sudah mati. Ternyata dia masih hidup. Bopo, aku akan segera mencari anak itu. Mereka benar-benar kurang ajar. Aku temanku. Berani mereka memukuliku. Apa mereka bersedih hidup? Oh jagat Dewa Batara, suamiku benar-benar keterlaluan. Dwi Pangga, seharusnya kamu memiliki sedikit perasaan. Bicara apa lagi kamu? Hah? Aku harus punya perasaan yang seperti apa? Perasaannya bagaimana? Kamu tidak boleh berdiam diri seperti ini. Kamu harus mencari anak Kala Agung. Karena dialah yang telah mencuri bola salju itu. Bukan hanya ada istana Dwi Pangga, tapi di sana juga ada Rati. Dan juga ada anakmu yang dalam kandungan Rati. Benarkah? Benarkah itu? Apa peduliku? Kalau kamu mau cari, cari saja sendiri. Oh Dewata Agung, aku mohon sadarkanlah suamiku. Apa yang terjadi pada kamu, Ndo? Kenapa kamu menangis? Dwi Pangga, Bopo, Dwi Pangga. Apa yang dilakukan anak itu pada kamu? Bopo, tadi aku bertemu dengan Dwi Pangga. Lalu aku berpikir, kalau Dwi Pangga ingin mencari istana Manguntur yang diambil oleh orang. Karena di sana ada Rati dan juga anaknya. Tapi... Sudah, Ndo. Bopo tahu kelanjutannya. Anak itu pasti menolak untuk mencari, kan? Iya, Bopo. Dwi Pangga itu benar-benar keterlaluan. Malah, kamu sudah tidak usah mengharapkan apapun lagi dari anak itu. Kamu harus kuat, Ndo. Pikirkan kandungan kamu. Jaga kesehatan kamu dan calon bayi kamu. Iya, Bopo. Apa yang terjadi pada kamu, Ndo? Kenapa kamu menangis? Dwi Pangga, Bopo, Dwi Pangga. Apa yang dilakukan anak itu pada kamu? Bopo, tadi aku bertemu dengan Dwi Pangga. Lalu aku berpikir, kalau Dwi Pangga ingin mencari istana Manguntur yang diambil oleh orang. Karena di sana ada Rati dan juga anaknya. Tapi... Sudah, Ndo. Bopo tahu kelanjutannya. Anak itu pasti menolak untuk mencari, kan? Iya, Bopo. Dwi Pangga itu benar-benar keterlaluan. Malah, kamu sudah tidak usah mengharapkan apapun lagi dari anak itu. Kamu harus kuat, Ndo. Pikirkan kandungan kamu.
jaga kesehatan kamu dan calon bayi kamu. Iya, Bopo. Semuanya hancur. Semuanya hilang. Semuanya pergi. Kini hanya aku sendiri. Aku kehilangan semua. Benar-benar sendiri. Tidak. Aku masih memiliki satu. Rembulanku. Kekasihku. Wisya. Aku begitu merindukannya. Merindukan dipeluk oleh kekasihku Wisya. Tapi bagaimana jika dia menipuku? Aku tidak peduli. Wisya harus tetap menjadi milikku. Karena dia satu-satunya yang aku miliki saat ini. Aku harus bisa membawanya keluar dari Kurawan sekarang juga. Wisya! Aku akan datang menjemputmu. Yeah!